Halo, perkenalkan, nama saya Putri Dinanti. Ini merupakan video reaction saya untuk menjawab 3 pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan pertama itu bagaimana cara membangun relasi dengan sesama supaya hidup harmonis dan maju sejahtera secara bersama. Yang kita ketahui, manusia itu merupakan makhluk sosial dan manusia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, tentunya karena adanya relasi yang baik juga. Jadi relasi yang dimaksud di sini tentunya bisa juga untuk diri kita sendiri, sesama, lingkungan, dan Tuhan. Dan intinya dari sini adalah bagaimana cara kita untuk membangun relasi tersebut atau membangun sebuah hubungan yang baik tersebut. Dan contoh untuk membangun relasi yang baik dapat kita mulai dari hal-hal kecil seperti menyapa, kemudian memperkenalkan diri kita kepada orang baru dengan baik, kemudian juga bisa juga dengan membantu sesama yang membutuhkan. Kemudian jika kita berperilaku baik kepada orang lain atau sesama, tentunya orang tersebut akan berperilaku baik pula kepada kita dan merasa aman dan nyaman ketika ada kehadiran kita. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang berarti manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk hidup. Jadi untuk membangun relasi yang baik tersebut, kita harus menjunjung tinggi dan menghormati sesama manusia. Dan dengan demikian tentunya akan terjadi hubungan atau relasi yang baik tersebut. Oke, selanjutnya ada kutipan kitab suci yang saya baca, yaitu dari Matius ayat bab 22 ayat 39 yang mengatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan kemudian ada juga kutipan kitab suci Matius 5 ayat 44 yang mengatakan, kasihilah musuhmu. Di sini dari dua kutipan kitab suci ini kita bisa mengartikan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk bisa mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri, dan tentunya juga sekalipun kita harus bisa mengasihi musuh kita sendiri. Dimana apabila kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri, tentunya hal tersebut tidak akan berjalan baik untuk sesama. Dan di sini juga kita hidup di dunia sesuai dengan yang diajarkan Tuhan Yesus, seperti perumpamaannya, kerajaannya adalah ragi, yang dimana fungsi ragi itu adalah untuk menggemburkan atau mengembangkan adonan melalui pengaruhnya. Perintah yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus mengenai mengasihi orang lain atau sesama sebagaimana dia mengasihi kawanan dombanya, itu adalah merupakan sesuatu tantangan yang unik bagi murid-muridnya dan tentunya bagi kita sebagai pengikutnya. Dan kita para pengikutnya apabila bergaul atau berkelompok pada orang-orang atau mereka-mereka yang kepercayaannya sama seperti kita, kebiasaannya sama seperti kita, tentunya hal tersebut akan mengakibatkan kita hanya berelasi atau beraktivitas hanya dengan orang-orang yang itu saja. Maka dari itu, untuk menciptakan relasi yang baik supaya terciptanya kehidupan yang harmonis dan sejahtera bersama adalah itu untuk bisa kita berkomunikasi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, kemudian tentunya juga dan yang paling penting itu adalah menghargai sesama, yaitu kita harus bisa menghormati pendapat orang lain, menghormati pilihan orang lain. Maka dari situ kita bisa membangun relasi yang baik tersebut. Dalam hidup bersama, tentunya kita berusaha untuk saling bertegur sapa, saling bergaul, saling mendukung, dan saling membantu satu sama lain. Hal tersebut kita lakukan tentunya bukan hanya sekedar untuk tuntutan sopan santun saja atau etika pergaulan, tapi merupakan tuntutan iman kita dari agama yang kita peluk. Kemudian di dunia ini memiliki beberapa agama yang tentunya saja di agama kita masing-masing ini memiliki ajaran iman yang sama dan visi misi yang tentu juga yang sama pula, dimana setiap agama tentu mengajarkan hal kebaikan. Salah satunya seperti untuk mengasihi sesama, membantu sesama, menghargai sesama. Pasti setiap agama mengajarkan kita untuk melakukan hal tersebut, karena dari hal tersebut dapat membangun sebuah kehidupan atau dunia yang baik. Apabila agama kita tidak mengajarkan hal tersebut, tentunya antar sesama kita bisa terjadi entah itu permusuhan, perselisihan. Maka dari itu pentingnya untuk saling menghargai, membantu dan mendukung sesama.
tanpa memandang agama orang tersebut, apa sukunya, ras, dan lain-lain. Karena kita diciptakan sama, dan kita merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain di hidup kita. Walaupun kita berbeda-beda dari suku, agama, ras, atau yang lainnya, tetapi kita memiliki perjuangan yang sama dalam menghayati ajaran iman kita. Kemudian dari adanya perbedaan tersebut, tentunya kita dapat saling belajar dan mengenal satu sama lain apa yang diajarkan oleh agama kita masing-masing. Dari sana terbentuklah untuk saling menghargai. Kemudian dari kita sebagai umat Katolik, kita dapat memperjuangkan iman kita dengan memberikan kesaksian dari nilai-nilai Injil yang kita pelajari, seperti tentang cinta kasih, solidaritas, pengampunan, pemaafan, kejujuran, dan perdamaian dan segalanya. Kemudian ada kutipan kitab suci dari Yohanes 13 ayat 34-35. Jadi di ajaran agama saya, yaitu agama Katolik, itu mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, mengasihi musuh kita sekalipun. Maka di sini untuk membangun relasi supaya hidup kita harmonis dan maju sejahtera bersama adalah untuk bisa mengasihi sesama kita, yaitu dengan menghormati sesama kita, membantu, mendukung sesama kita, dan di sana maka akan terbentuk relasi yang baik. Kemudian janganlah kita menjadi manusia yang sombong, karena segalanya ada yang menjadi milik kita saat ini itu hanyalah bersifat sementara, dan tentu itu tidak akan menjadi selamanya milik kita. Maka dari itu kita tidak boleh memiliki sifat yang sombong. Dan untuk itu mengasihi sesama di sini dimaksudkan tidak hanya kita pandang hanya dari segi agama saja. Ketika saya beragama Katolik, ada teman saya yang beragama lain, jadi saya harus menghormatinya. Tapi tentunya juga dari suku dan rasnya. Kita tidak boleh membeda-bedakan atau mengelompokkan orang-orang berdasarkan suku, ras, dan agamanya. Dan apabila orang tersebut entah suku apa, ras apa, dan agama apa, jika dia membutuhkan bantuan kita sebaiknya apabila kita mengimani ajaran iman kita dengan baik, kita harus bisa menolongnya, membantunya. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, yaitu apa yang dimaksud dengan kapitalisme, individualisme, konsumerisme, dan hedonisme, dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan agama. Yang pertama itu kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang dinilai dengan kepemilikan barang modal oleh perseorangan atau perusahaan dengan investasi yang ditentukan oleh keputusan perseorangan dan dengan harga produksi distribusi bahan yang utamanya ditentukan oleh persaingan di pasar bebas. Berapa kutipan kitab suci yaitu Injil Kejadian bab 1 ayat 28. Di sana Allah memerintahkan manusia untuk menaklukkan bumi dan menguasainya. Dalam hal ini bisa diartikan manusia memiliki kekayaan yang bisa mereka kuasai. Kemudian manusia juga memiliki kehendak dan hak atas milik pribadi mereka masing-masing. Dengan demikian kita dapat berasumsi bahwa kita memiliki atau kita seharusnya memiliki kebebasan untuk mempertukarkan hak milik pribadi kita di pasar bebas, di mana barang dan jasa dipertukarkan. Namun di dunia ini masih banyak negara yang miskin atau kekurangan dikarenakan manusia yang tidak luput atau tidak jauh dari dosa. Namun dapat terjadi kerusakan akibat dosa karena dapat kita lihat bahwa banyak daerah di dunia ini masih mengalami kemiskinan dan kekurangan. Meskipun Allah memberikan kekuasaan atas ciptaannya, maka kita sebagai manusia harus menjadi pengelola yang baik untuk segala sumber daya yang kita miliki agar tidak disalahgunakan. Menurut perspektif Katolik, kekayaan pribadi kita terletak pada keberadaan kita diciptakan melalui gambar rupa Allah, dan kita pun juga bebas menentukan pilihan atas kekayaan
kepercayaan pribadi yang kemudian diri kita dari keberdosaan kita. Sehingga menurut agama Katolik, sistem kapitalisme ini tidak disetujui atau bisa dibilang bertentangan dengan ajaran-ajaran dari kitab suci. Seperti contohnya ada kutipan kitab suci Yeremia bab 17 ayat 9 mengenai hati licik. Dari pernyataannya di sana dapat dibilang bahwa sistem kapitalisme ini tidak cocok karena manusia itu berdosa dan egois, sehingga akan ada beberapa orang yang akan menyalahgunakan sistem kapitalisme ini sendiri untuk memuaskan keserakahannya. Namun dapat dibilang di sini bukan sistem kapitalismenya yang salah, tetapi dari manusia itu sendiri yang terkadang memiliki hasrat untuk memuaskan keserakahan atau memuaskan kepentingan pribadinya saja. Dan selanjutnya itu adalah individualisme. Individualisme ini menurut Wikipedia adalah satu filsafat yang memiliki pandangan moral, politik ataupun sosial yang menekankan kepada kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri, atau bisa dapat kita artikan juga suatu pengutamaan kepentingan sendiri di atas kepentingan berkelompok. Jadi individualisme itu bisa dikatakan adalah paham yang menganggap bahwa diri sendiri itu lebih penting. Jadi kalau kita melihat dari artinya tersebut atau definisinya tersebut, itu tentunya dapat menimbulkan sifat-sifat negatif seperti egois karena hanya mementingkan diri kita sendiri tanpa memikirkan orang lain. Terdapat kutipan kitab suci yang bisa dikatakan bertentangan dengan individualisme ini, yang dimana artinya adalah mementingkan kepentingan sendiri di atas kepentingan kelompok, yaitu ada kutipan Filipi bab 2 ayat 2-4, di mana salah satu ayatnya mengatakan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi dapat dikatakan apabila kita memiliki kepentingan diri kita sendiri, tapi kita juga harus memperhatikan untuk melihat kepentingan orang lain juga, apakah itu akan memberikan efek yang negatif atau memberikan hal-hal yang merugikan kepada orang lain. Kemudian selanjutnya ada konsumerisme. Menurut Wikipedia, konsumerisme ini memiliki arti suatu paham atau ideologi yang menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang dari hasil produksi secara berlebihan atau tidak sepantasnya dan secara sadar dan berkelanjutan. Terdapat kutipan kitab suci yaitu Lukas 19 ayat 11-32. Sini merupakan perumpamaan tentang anak yang hilang, di mana dalam kutipan ini dikatakan bahwa ada seorang anak laki-laki yang telah diberikan kekayaan oleh ayahnya. Kemudian anak tersebut pergi jauh dari daerah asalnya. Kemudian di tempat dia tinggal itu dia menghabiskan duitnya dengan berfoya-foya. Kemudian dia jatuh miskin. Setelah dia jatuh miskin, kemudian dia bekerja sebagai para penjaga babi. Kemudian di situ dapat kita lihat bahwa ketika kita telah diberikan kekayaan atau kekuasaan oleh Tuhan, tetapi kita tidak menggunakannya dengan baik atau menggunakannya secara negatif seperti berfoya-foya, bukannya membantu orang lain yang membutuhkan atau sebagainya, itu dengan sendirinya harta tersebut akan hilang atau akan habis. Kemudian setelah itu anak tersebut kembali kepada ayahnya dan disambut dengan sukacita oleh ayahnya. Di sini dapat dikatakan bahwa konsumerisme itu sangat tidak disetujui di agama Katolik, karena segala sesuatu yang telah diberikan kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik pula. Apabila kita menggunakannya secara tidak baik, maka hasilnya pun tidak baik juga. Kemudian selanjutnya ada hedonisme, yang berarti ada suatu pandangan hidup yang mengatakan bahwa orang dapat bahagia dengan cara mencari kebahagiaan sebanyak mungkin, sebanyak-banyaknya, dan dengan sebisa mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Kemudian ada juga menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, hedonisme itu adalah pandangan yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi itu sebagai tujuan utama hidupnya. Kemudian terdapat beberapa kutipan kitab suci yang bisa dikatakan itu untuk menentang atau tidak setuju terhadap pandangan hedonisme ini. Terdapat yang pertama itu kutipan kitab suci dari
Galatia 5 ayat 19 sampai 21a. Di sana bisa diartikan bahwa sesuatu atau perbuatan yang bersifat hedon atau hedonisme itu hanyalah semata keinginan tubuh atau daging kita saja. Kemudian terdapat kutipan kitab suci, yaitu ada Amsal 21 ayat 17 dan Yesaya 5 ayat 11 sampai 12. Kedua ayat tersebut adalah contoh terhadap pemenuhan daging, terhadap kegemaran akan anggur dan pesta dengan berjamuan dan musik. Dari kedua ayat tersebut pula kita dapat tahu bahwa semata-mata untuk menuruti atau memenuhi kebutuhan daging itu tidak baik. Namun di sini ditegaskan bahwa bukan berarti untuk berpesta dengan musik dan berjamuan ataupun anggur itu tidak baik, tetapi apabila kita memenuhi kebutuhan daging tersebut tanpa melaksanakan tanggung jawab kita, hal tersebutlah yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Kemudian untuk pertanyaan ketiga mengenai konsep dunia kiamat karena kesombongan diri manusia. Jadi di sini diminta untuk menjelaskan apa yang terjadi sebelum, selama, dan setelah kiamat tersebut. Itu apa yang terjadi sebelum konsep kiamat itu terjadi. Jadi bisa dikatakan terdapat beberapa tanda-tanda yang mungkin sudah terjadi di saat sekarang ini, yaitu seperti malapetaka, bencana alam, kemudian ada seperti kelaparan, kemiskinan, penyakit, kemudian terjadi segala sesuatu yang di luar batas seperti kekerasan, kemudian bisa juga terjadinya perang di mana-mana. Bisa kita lihat juga banyak kondisi di Indonesia ini banyak terjadi seperti perang antar daerah, perang antar saudara yang mengataskan suku, ras ataupun agama. Kemudian juga untuk sebelum konsep kiamat itu terjadi, mungkin ada terdapat bisa dikatakan tanda-tanda konsep kiamat tersebut seperti terjadinya malapetaka, bencana alam, penyakit, kelaparan, kemiskinan, terus kemudian bisa terjadi perang di mana yang kita tahu banyak sekarang ini terjadi. Terus sebelum-sebelumnya yang terjadi di Indonesia seperti perang antar daerah, perang antar saudara yang mengataskan agama, suku, dan ras. Kemudian juga bisa terjadinya sesuatu yang di luar batas seperti kekerasan yang kemudian terkadang kita pikir seperti di luar akal manusia, yang terjadi mungkin pembunuhan atau hal-hal lainnya. Kemudian juga terjadi seperti kemajuan teknologi dan ekonomi tentunya, karena semakin majunya zaman, hal tersebut juga mempengaruhi ekonomi dan teknologi kita. Kemudian dan yang terakhir itu adanya kemerosotan moral. Salah satu hal yang mungkin terjadi sebelum konsep kematian itu adalah perang di mana-mana, dan hal tersebut dikutip pada ayat kitab suci yaitu Matius 24 ayat 6 sampai 7. Di sana dikatakan juga kita untuk berjaga-jaga karena itu semua hanyalah awalnya, jangan gelisah. Jadi akan terjadi perang antar bangsa dan bisa juga terjadi perang antar kerajaan. Dengan terjadi adanya perang tersebut, maka manusia tidak lagi menjadi murid Kristus, di mana kita sebagai manusia saling menyombongkan diri, saling mengagungkan dirinya sendiri sehingga terjadilah perang tersebut. Maka dari itu perang juga menjadi salah satu konsep kematian yang sebelum konsep kematian tersebut terjadi akibat kesombongan diri manusia. Dengan terjadinya adanya perang tersebut, maka manusia tidak lagi menjadi murid Kristus, di mana kita sebagai manusia saling menyombongkan diri, saling mengagungkan dirinya sendiri sehingga terjadilah perang tersebut. Maka dari itu perang juga menjadi salah satu konsep kematian yang sebelum konsep kematian tersebut terjadi akibat kesombongan diri manusia. Terdapat kutipan kitab suci tentang selama konsep kiamat terjadi, itu ada Ibrani 9 ayat 28. Di sini Yesus menyatakan dirinya untuk kedua kalinya, dan di sini Yesus akan memberikan keselamatan kepada semua orang yang telah percaya dan melakukan segala perintah Bapa. Maka dari itu kita sebagai umat manusia yang percaya kepadanya, kita harus bersyukur atas kedatangan Yesus Kristus itu, atau karena makna kelahiran Yesus sendiri itu adalah sebagai jembatan untuk hubungan antara umat manusia dengan Allah yang telah rusak, dan tentunya akan memberikan keselamatan atau menyelamatkan umat manusia dari maut.
di sini menggambarkan kondisi atau apa yang akan terjadi pada saat akhir zaman datang. Jadi pada kondisi ini akan digambarkan atau akan terjadi bahwa orang-orang yang berada di jalannya atau orang-orang yang berada di jalan Yesus Kristus itu akan dipisahkan dengan orang-orang yang lebih memilih atau mengikuti bisikan iblis selama hidup mereka. Untuk yang terakhir itu apa yang terjadi setelah konsep kiamat atau dunia kiamat, yaitu terdapat kutipan kitab suci Wahyu bab 20 dan 21 yang di sana dikatakan tentang 1000 tahun, penghakiman terakhir, kebangkitan kedua, dan penciptaan langit dan bumi yang baru. Kemudian terdapat kutipan kitab suci Wahyu bab 20 ayat 5. Di sini bisa dikatakan bahwa orang-orang mati yang lain yang belum bangkit sebelum berakhir 1000 tahun ini merupakan kebangkitan pertamanya. Kemudian terdapat juga Wahyu 20 ayat 14 dan 15 yang mengatakan tentang penghakiman terakhir. Pada kutipan kitab suci Wahyu bab 21 ayat 1 mengenai penciptaan bumi dan langit yang baru. Jadi di bumi Allah yang baru ini tidak akan ada kematian, kesedihan maupun tangisan, tidak akan ada lagi rasa sakit, karena hal-hal yang lama telah berlalu di sini. Jadi bisa dikatakan bahwa setelah dunia kiamat atau konsep kiamat tersebut, maka kita akan diberikan bumi dan langit yang baru oleh Allah, dan kita akan bangkit kembali untuk menjalani hidup kita. Kemudian ada juga kutipan kitab suci dari Wahyu bab 21 ayat 4. Di sana dikatakan bahwa tidak akan ada lagi tangisan, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi maut, dan tidak lagi ada duka cita, sebab yang lama telah berlalu. Baik, sekian video reaksi dari saya. Terima kasih.